Bismillah, assalamualaikum. Sebelum kita lanjut, saya mau ngingetin lagi ya, kalau Kak Aisyah Kanaya Azhar itu juga menuliskan real story-nya di Karya Karsa. Untuk link Karya Karsanya ada di deskripsi ya. Dan mari kita lanjut. Pabrik sepatu angker, bagian terakhir di Fakta Sejarah. Bismillah, ini dia selengkapnya. Singkat waktu sesampainya di lokasi yang dimaksud, benar saja, terlalu padat dengan mereka yang berseliweran. Astagfirullah ya Allah. Hampir tidak dapat aku membedakan mana manusia, mana yang bukan. Lalu Aiman memanggilku. "Hei Aisyah, lah kenapa kamu ini? Jangan ngelamun Aisyah," kata Aiman sambil menatapku lekat. Aku hanya bisa tersenyum getir, senyum yang dipaksakan. Dan aku baru teringat, Rahayu kemana? Kemanakah dia sebenarnya? Ini bukan kali pertama untuk aku melihat mereka yang tak kasat mata. Dari semenjak aku kecil, aku sudah sering lihat penampakan. Tapi dulu, aku tidak terlalu mempedulikannya. Tapi lain dulu, lain sekarang. Dulu yang eksis cuman itu-itu aja. Akan tetapi yang di depanku saat ini, beda lagi ceritanya. Ya Allah, serasa aku berada di perkampungan demit. Tak disangka aku bakalan kerja di tengah-tengah mereka. Dengan keadaan aku bisa melihat mereka secara gamblang. Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku hanya berdiri menatap ke depan dengan keadaan yang masih termenung. Lanjut melangkah, apakah aku mundur, balik ke kampung? Aiman dan Agus melihatku dengan tatapan heran, lalu berucap, "Aisyah, kamu baik-baik aja kan? Apa ada sesuatu yang terjadi padamu?" Baik kok kak, tidak ada," jawabku singkat. Aku berusaha untuk berkomunikasi lewat batin, memanggil sobat kecilku, Rahayu. Akan tetapi, tidak ada jawaban darinya. Apa dia sengaja membiarkanku dalam situasi seperti ini? "Aiman, titip Aisyah ya. Aku mau ke tempat kerjaku dulu," ucap Agus kepada temannya itu. "Oke bro, tenang aja. Aisyah aman bersamaku," sambil tersenyum manis, memperlihatkan barisan gigi putihnya. Walau batin dipenuhi rasa bimbang, pada akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan melangkah menuju ke dalam gudang sambil aku menunduk dan berkata, "Apakah keputusanku tepat untuk bekerja di sini?" Serasa lagi uji nyali dan mental. Kalau 1 atau 2 sih nggak apa-apa ya. Lah ini sudah kayak di kampung demit aja. Aku mencoba menguatkan batin untuk melihat sekelilingku. Di setiap penjuru ruangan sudah berbaris siluman-siluman yang berbeda perwujudannya. Ada banyak sekali siluman. Ada yang setengah manusia, dan juga ada yang setengah binatang. Ada siluman kerbau, ular, babi, dan masih banyak lagi. Apa benar mereka sesembahan yang punya ini pabrik? Tapi aku gak mau seuzon dulu. Siapa tahu sosok itu emang penunggu endemik di sini. Banyak manusia yang telanjang tanpa selai benang pun. Sekujur tubuh mereka dipenuhi luka yang menganga, dengan kondisi yang mengenaskan. Ada yang kakinya cuma sebelah, tangan keduanya terputus, kepala terbelah, dan yang lebih mengerikan, perut mereka terburai, mengeluarkan isi perutnya. Aku terlalu fokus memperhatikan kondisi mereka, sehingga aku tidak menyadari setiap langkahku sampai-sampai aku menubruk seseorang. "Bruk, aduh, maaf, saya tidak sengaja," kataku sambil menunduk. "Apa kamu baik-baik saja?" Terdengar suara yang begitu lembut. Sampai-sampai aku mengangkat kepalaku untuk melihat siapakah orang yang aku tubruk barusan. Astaga, ternyata seorang cowok gan, alias cowok ganteng yang aku tubruk barusan. Akan tetapi, aku tidak suka dengan pancaran auranya. Apa yang salah dengan cowok ini? Telisikku. Seketika Aiman menarik lenganku, aku pun tersentak kaget. Lah, kenapa dengan orang ini? "Apa kamu baik-baik saja, Aisyah?" tanya Aiman dengan masih menggenggam tanganku. Tak luput, masih dengan tatapan misterius dari Aiman. Dan aku cuman manggut dan berucap, "Iya, gak apa-apa kok. Aku baik-baik saja." Aku melihat ke arah orang yang aku tubruk. Dia tersenyum sinis ke arah Aiman. Sebenarnya ada apa di antara mereka? Dan kenapa aku gak bisa membaca pikiran mereka?
Apa karena di sekitaran aku terlalu banyak makhluk kali ya? Lama Aiman menatap cowok itu, dan aku baru tahu namanya setelah Aiman berucap, Arka. Apa ada yang bisa saya bantu? Oh tidak ada, aku permisi dulu, timbalnya cepat. Sambil mengulas senyum kepadaku. Cowok aneh, gumamku. Malah kedengeran sama Aiman. Yang pastinya bukan aku kan, selorohnya. Sambil mengulas senyum yang teramat manis. Kurasa sama saja. Lah, kok sama? Kata Aiman. Lah ini apa? Sembari aku angkat lenganku yang masih dipegang Aiman. Kayaknya dia belum sadar. Dengan cepat Aiman melepaskan genggaman tangannya, sembari gelagapan. Maaf, aku refleks tadi. Untuk apa meminta maaf? Kurasa kamu ingin melindungi aku dari sesuatu, iya kan? Tebakku. Aku cuman tidak ingin kamu dekat. Maksudmu? Dekat dengan siapa? Kataku. Aiman membalikkan muka lalu berucap, bukan apa-apa, ayo masuk. Dan aku baru tersadar di saat tanganku dipegang oleh Aiman. Aku tidak melihat mereka lagi, seketika lenyap. Apa aku gak lagi berhalusinasi kan? Mungkin aku lagi halu, dan yang pastinya mereka masih ada. Dan aku mencoba tidak menghiraukan mereka yang terus menatapku sinis. Aku pun berjalan mengikuti arahan Aiman dan disuruh berkumpul bersama karyawan baru. Total ada 20 orang di hari ini. Aiman memberi arahan dan memperkenalkan alat mesin, ruangan, dan kegunaannya satu persatu. Dan terakhir menuju line di mana tempat pengovenan atau pencetakan, bawahan dari sepatu yang terbuat dari karet. Aiman berusaha menerangkan proses pembuatan dari awal sampai akhir. Setelah kami paham dengan pekerjaan dan tugasnya masing-masing, di hari itu masa trainingku dimulai. Kebetulan di hari pertama aku kerja, kebagian si pagi, pulang sampai jam 4 sore. Agus berpesan kalau dia tidak bisa nganterin aku pulang. Dan aku lupa gak bawa dompet, dikarenakan ada drama kesiangan. Jadi mau gak mau harus jalan kaki. Kebetulan jalannya cuma lurus aja, sekitar 15 menit sampai di kosan. Ditemani perkebunan pisang kiri dan kanan jalan. Ternyata lumayan melelahkan juga. Ditambah semalam kurang tidur, mana perut lapar. Aku hanya bisa tarik nafas panjang sambil berjalan gontai. Aku mendengar suara deru motor mendekat ke arahku dari arah belakang dan aku pun berbalik. Ternyata Aiman. Dia bertanya kepadaku, "Loh, Agus kemana, Ai? Kok nggak nganterin kamu pulang?" Dan aku pun menjawab, "Nggak tahu, mungkin lagi ada urusan kali." Dan Aiman menawarkan tumpangan. "Tidak usah kak, terima kasih, sudah dekat kok." Terlihat dia mengulas senyum padaku dan berkata, "Panggil Iman saja, gak usah pakai kak." "Udah cepet naik, nanti keburu sore." Apa gak ngerepotin?" Tanyaku kembali. "Udah buruan, kita satu arah kok, jadi gak ngerepotin." Dan akhirnya aku ikut nebeng di motornya Aiman. Sesampainya di depan kosan, dengan sedikit basa-basi, aku mempersilahkan Aiman untuk masuk. Tapi dia menolak, katanya ada urusan. Akan tetapi dia malah kembali berbicara. "Ai, kebetulan sekali pas kamu masuk kerja di hari ini. Karena beberapa hari lagi, di tempat Hot Press Technical akan ada libur selama 3 hari. Pegawai memutuskan untuk berlibur ke laut, pantai. Apa kamu akan ikut bergabung dengan mereka? Aku berharap kamu akan ikut," ucapnya. "Oh gitu ya. Kalau boleh tahu di hari apa kak?" "Iman, Aisyah Iman. Bisa kan panggil namaku aja, gak usah pakai kak." "Maaf, iya Iman. Hari Sabtu mereka mulai libur sampai hari Senin. Selasa mereka mulai kembali bekerja. Hari ini Kamis kan? Aku rasa aku tidak ikut deh. Aku lebih memilih pulang dulu ke rumah. Aku rindu sama mama. Gak apa-apa kan kalau aku gak ikut?" sesalku. "Oh gitu ya. Ya udah gak apa-apa kok Ai. Hati-hati di jalan ya Iman. Terima kasih udah mengantarkan." "Bye Aisyah." Terlihat Aiman melambaikan tangannya dan berlalu pergi. Dan aku bergegas memasuki gerbang yang sudah terbuka separuh. Terlihat Winda yang sedang melamun di kursi teras di depan kamarnya. Dan aku pun mencoba menyapanya. "Assalamualaikum Win, gimana kabarmu?" Dan dia pun menoleh padaku, lalu tersenyum. "Alhamdulillah sudah agak mendingan." "Oh, alhamdulillah kalau gitu." Sambil aku dekati dan mulai bertanya. Sebenarnya aku penasaran apa yang udah dia alami sewaktu di alam gaib. Tapi pas mau bertanya, aku malah lihat dia menangis. Seketika dia memelukku. "Terima kasih Aisyah, kalau gak ada kamu, aku sudah berakhir dan tidak selamat."
Bukan aku yang menyelamatkanmu, Win, tapi Allah yang memberikan kamu kesempatan kedua supaya digunakan dengan lebih baik. Karenanya kamu masih diberikan keselamatan dan kesehatan. Jadikan ini sebagai pembelajaran. Terus gimana ceritanya kamu bisa berurusan dengan siluman ular itu? Tanyaku penasaran. Maaf, aku gak bisa cerita. Aku masih trauma dan merasa takut. Oh ya udah, gak apa-apa. Lebih baik kamu istirahat aja, kataku kepada Winda. Aku mau masuk dulu, mau mandi. Gerah banget nih. Aisyah, apa hari ini hari pertamamu masuk kerja? Tanya Winda penasaran. Apa kamu kerja juga di tempat itu, Win? Aku bertanya balik hanya untuk memastikan. Iya, tapi beda gedung aja. Oh ya, dengar-dengar di tempat kerjamu dikasih cuti 3 hari ya? Dan aku dengar juga kalau pegawai di bagian Hot Press Technical akan berlibur ke Pelabuhan Ratu. Tapi sayang di tempatku belum mendapatkan cuti kerja. Mungkin setelahmu. Aku dengar juga begitu, tapi sayang aku tidak ikut dengan mereka. Aku lebih memilih pulang ke kampung. Lumayan kan 3 hari. Oh jadi kamu mau pulang, Ai? Wah sayang dong gak ikut liburan. Mungkin di lain waktu aja, Win, timbalku cepat. Ya udah istirahat sono, aku mau masuk kamar dulu, pamitku. Dan aku pun melangkah menuju kamar. Ceritanya sih mau mandi. Pas buka pintu waktu itu, aku masih belum tersadar. Setelah pintu ditutup, nah pas berbalik itu lah yang bikin aku shock. Astagfirullah. Kau siapa dan lagi ngapain tergantung di tembok kamarku? Ternyata si Teteh Kunti yang terjepit di tembok aku. Aku pun tertawa, terpingkal-pingkal. Lagi ngapain, Tan? Mundur kena, maju juga kena. Kayaknya gak mundur gak maju deh, Tan. Kena tembok. Kok pas kejepitnya di bagian leher? Emang mau kemana, Tante? Dan si Tan alias setan itu pun berucap, Tolong aku. Keluarin aku dari tembok ini. Apa? Keluarin? Gak mau ah. Udah, situ aja. Menggantung lumayan kan jadi koleksi kepala antik. Lumayan kepala rusa tak ada, kepala kunti pun jadi buat pajangan. Dasar manusia gak sopan. Bilang aku kunti. Lah emang kenyataan kan siapa yang gak sopan? Kataku. Dan si setan itu pun manggut-manggut. Enak saja kau tuh yang gak sopan. Kamu masuk gak pakai permisi, lewat tembok pula, kataku. Itu pintu segede gak kelihatan apa, Tan? Lanjutku. Ya makanya syukurin, emang enak kecebit tembok, ledekku. Aku hanya ingin meminta tolong kepada kamu supaya membantuku. Hah? Membantu? Membantu apa? Kok ke aku sih? Emang gak ada orang lain di tempat ini selain aku? Gak ada, cuman kamu yang bisa tolong aku. Aku ingin bebas dari jerat seorang dukun yang menahan sukmaku di kamar ini. Tolong aku. Aku belum bisa tenang. Aku ingin bebas. Sebenarnya kamu tuh siapa? Apa jangan-jangan kamu penghuni kamar nomor 5? Tebakku. Iya, itu aku. Aku juga yang memberikan kilas balik kejadian masa laluku kepadamu sewaktu kamu tertidur. Timbalnya cepat. Aku hanya terdiam lesu. Bukan tidak ingin membantu, tapi ini taruhannya nyawaku. Apa aku harus berurusan dengan seorang dukun yang mempunyai ilmu hitam? Untuk sekarang aku belum tahu. Soalnya aku mau pulang dulu ke rumah orang tuaku. Urusanmu gimana nanti sajalah. Tapi aku tidak janji juga akan membantumu. Sekarang kamu pergilah. Aku akan melepaskan dirimu dari tembok yang menahanmu. Lain kali kau tidak perlu melewati tembok itu lagi. Soalnya aku udah pasang pagar gaib. Kalau kau melanggarnya, aku pastikan kau tergantung jadi kepala antik. Ngerti nggak? Pada akhirnya aku pun mendorong kepala kunti itu kembali memasuki kamar nomor 5. Kasihan juga jika lo harus menggantung di situ. Lagian serem juga bobo ditemani kepala kunti. Tapi aku rasa dia bukan seekor kunti deh, melainkan sosok Korin yang ditahan oleh dukun, seperti yang sosok itu bilang barusan. Lelah sekali hari ini. Pengalaman pertama bekerja. Sudah banyak sekali yang menyambutku dari bangsa mereka. Kapan aku bisa tenang ya Allah? Aku membatin. Singkat waktu, aku memutuskan untuk kembali pulang saja ke rumah. Pada hari Jumat, pukul 3 sore, aku pun keluar dari pintu gerbang kosan. Di saat aku berbalik, ada seseorang yang sedang duduk di atas motor di samping jalan. Orang itu adalah Aiman. Aiman, sedang apa kamu di sini?
apa kamu lagi nunggu seseorang? Tanyaku tidak sadar. Terlihat senyuman yang begitu manis dengan tatapan penuh arti. Assalamualaikum Aisyah, apa kabar? Kebetulan aku baru pulang dari pabrik, sekalian lewat sini. Bukankah kata kamu mau pulang kampung? Bagaimana kalau aku antar kamu ke terminal sekalian gitu? Waalaikumsalam. Boleh kalau tidak merepotkan, jawabku singkat. Ayo nanti keburu sore, timbalnya kembali. Terima kasih ya, ucapku setelah menaiki motor. Sama-sama, jangan lupa pegangan, nanti jatuh selorohnya. Dan aku pun cuma bisa tersenyum menanggapi perkataannya. Singkat cerita, setibanya aku di terminal untuk beberapa saat, aku menunggu bus yang akan membawaku ke kampung, ditemani Aiman yang masih setia duduk di dekatku. Walau kami berdua hanya berdiam diri tanpa kata, seakan mulut kami susah untuk berucap. Atau mungkin tidak ada obrolan kali. Aku malu harus mulai dari mana. Dan pada akhirnya aku mendengar suara Aiman yang berucap, hati-hati ya, aku akan menunggumu kembali. Dan aku pun menatap wajahnya. Lalu dia berkata, tuh busmu datang. Makasih ya Aiman, udah nemenin aku di sini. Kamu juga hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aisyah. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Setibanya di depan rumah, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Assalamualaikum mah, ucapku sembari mengetuk pintu. Tak lama kemudian terdengar suara yang menyahuti sembari membuka pintu. Waalaikumsalam Aisyah anak mama. Lah kau udah pulang? Kamu baik-baik saja kan nak? Apa kamu tidak betah kerja di sana? Ya Allah, mama suruhlah anakmu ini masuk dulu. Nanti aku ceritakan semua setelah sholat maghrib. Aku belum sholat. Ya udah, masuk sayang, sholat dulu sana, pinta mama. Setelah menunaikan sholat maghrib dan rehat sejenak, lalu kami berkumpul untuk menyantap hidangan makan malam. Lalu aku bercerita kepada mama dan bapak kalau di tempat kerjaku dikasih libur selama 3 hari. Keesokan harinya, di mana hari yang tak bisa aku lupakan, ada kejadian yang dialami oleh temanku di kampung yang sekarang ditempatinya. Hampir semua warga di kampung tersebut merasakan hal yang di luar nalar. Warga sempat geger karena hampir tiap malam uang mereka lenyap tanpa pamit terlebih dahulu. Sebut saja dengan Kampung Wanaraja yang tempatnya berada di Jawa Barat. Alamat lengkap biasa ya, di skip aja. Karena kejadian yang janggal, warga mengusulkan untuk mengadakan ronda malam. Takutnya ada babi jadi-jadian. Itu baru sangkaan tak berdasar dari warga sekitar. Mereka tidak mengetahui dengan apa yang telah terjadi di kampung yang mereka tempati saat ini. Di hari itu, aku yang lagi malas-malasan beraktivitas karena lagi libur kerja, ditambah ditinggal teman terbaik ke kota. Katanya mau ngelanjutin kuliah biar jadi orang. Masih ingat kan siapa orang itu? Iya, itu si Aditya Putra. Itu kisahnya ada di Tumbal Darah Perawan ya. Sudah saya bawain. Aku yang masih santai rebahan di kasur, tiba-tiba aku dikagetkan dengan bunyi ringtone handphoneku. Aku berusaha untuk tidak menghiraukan panggilan tersebut, karena aku yakin pasti orang yang salah sambung lagi. Karena ini bukan sekali 2 kali, akan tetapi hampir tiap hari. Kebayangkan gimana rasanya? Semakin aku membiarkan, semakin menjadi getarannya. Dan aku penasaran, siapa sih yang hubungin aku sebagi ini? Setelah aku melihat ke layar handphone, ternyata nomornya terasa asing bagiku. Aku cuman bisa membatin, benar kan? Pasti salah sambung lagi. Karena penasaran, akhirnya aku mengangkat panggilan itu. Ternyata setelah aku angkat, baru aku mengenal siapa orang yang membuat pagiku jadi galau. Dia adalah temanku. Teman yang baru aku kenal beberapa bulan yang lalu. Dia memintaku untuk datang ke kampung kelahirannya dan menginap beberapa hari di sana. Dia Lilis namanya, seorang gadis yang ayu dengan kulit sawo matang yang mempunyai perawakan yang gemoy dengan tinggi badan 150 cm. Di kampung temanku itu masih padat penduduk. Kebetulan warganya kebanyakan petani dan peternak kambing atau ayam. Kampung tersebut dikelilingi hutan yang masih asri, dan sebagian warga rutin masuk ke dalam hutan hanya untuk mencari kayu bakar atau berburu, semisalkan menjerat tupai atau kelinci yang bisa dijual. Kebetulan di dalam hutan ada air terjun yang berukuran sedang. Para warga memanfaatkan arus airnya untuk mengairi perkebunan dan persawahan, sehingga para petani selalu mendapatkan hasil panen yang melimpah karena tidak kekurangan air. Masya Allah.
Sampai suatu ketika, kejadian yang aneh menimpa para warga sekitar, yang dimana uang hasil panen raib tanpa jejak, yang tersisa hanya uang recehan saja. Warga dibuat kebingungan dan merasa heran karena kejadian tersebut hampir dialami oleh setiap warga, yang dimana si pencuri seakan tahu kalau salah satu warga sedang banyak uang. Di persimpangan jalan yang menuju Gapura yang bertuliskan "Selamat datang di Desa Wanaraja", tak sengaja aku berpapasan dengan seorang kakek tua yang sedang memikul sekarung rumput untuk dijadikan pakan ternak. Mungkin aja ya, pikirku. Dan kakek itu menatap tajam ke arahku, berada yang jaraknya tidaklah jauh. Tatapannya seakan menyimpan sebuah makna yang tersembunyi. Lalu kakek itu menghampiriku. Setelah jarak kami begitu dekat, kakek itu berucap sebuah kalimat dengan berbahasa Sunda. "Indit maneh? Ti kampung ieu bisi cilaka." Bisiknya begitu lirih tapi teramat menusuk, seakan kakek itu menginginkan aku supaya cepat pergi dari kampung ini. Entah apa yang dimaksud kakek itu. Setelahnya dia pun berlalu pergi, sembari menatap sinis ke arahku berada. Aku yang masih terdiam, termangu, memikirkan perkataan yang tak berdasar itu, yang membuatku kebingungan dengan permintaannya tadi. Serentak ada yang memanggil namaku dari arah belakang. Ternyata mereka teman-teman yang aku nantikan kedatangannya semenjak dari tadi. "Kanaya, akhirnya kamu sampai juga di kampung kita. Gimana, jadi nginep kan?" tanya Lilis kepadaku. "Insya Allah, cuman gak bisa lama. Soalnya aku mau ke Sukabumi. Aku harus masuk kerja lagi, Lis." "Lah, terus kamu bisanya berapa hari nginep di rumahku?" "Hari Senin aku balik." "Cukup kan, Lis?" jawabku sembari tersenyum. "Lis, kamu kenal dengan kakek tadi?" "Ah, kakek? Maksud kamu kakek yang ngobrol denganmu barusan? Dia mah orang pinter. Kalau kamu kepingin tahu rumah kakek itu, rumahnya berada di tengah hutan. Emang kenapa, Nay?" "Ah, enggak, Lis, cuma bertanya aja." "Oh ya, perkenalkan, mereka teman Lilis. Hei, aku Aldi, gak pakai taher ya. Aku Dedi, gak pakai kobusye. Kalau aku Pasha, gak pakai ungu." Mereka mengenalkan nama masing-masing, tapi terasa menggelitik di hidungku. "Hei juga, aku Kanaya," sembari nahan tawa mendengar ucapan dari mereka. "Sorry ya, Nay, teman aku baru keluar dari rumah sakit jiwa, jadi agak korsleting kabeh." "Bangke kamu, Lis, dikira kita mantan penghuni rumah sakit jiwa apa?" "Iya nih tahu, dasar Lilis Karlina," ucap mereka yang gak terima. Oncom, nama gue Lilis Jubaidah." "Lilis Karlina? Ngadi-ngadi lu pada." Udah, ini kenapa kamu pinta aku untuk datang kemari, Lis?" "Pasti ada alasannya kan?" ucapku melerai perdebatan sahabatku ini. "Oh ya, Nay, bicaranya jangan di sini. Kita balik dulu ke rumah. Nanti kan aku jelaskan dengan apa yang telah menimpa kampungku ini." "Ya udah, aku ngikut aja. Bagaimana baiknya, Lis?" Sesampainya di depan halaman rumah yang begitu asri dan sejuk, terdapat pohon mangga dan belimbing. Apabila ditatap, membuat indera pengecapku berliur, saking terbayang pasti asam rasanya. Nay, lah kok malah bengong di situ? Ayo masuk dulu, nanti kita ngerujak, pasti kamu suka." Iya, Lis, kira-kira asam gak ya mangga itu?" tanyaku penasaran dengan rasanya. Maklum udah lama gak makan yang asam, gara-gara asam lambung sering kumat. "Ya atuh asem, kalau mau yang manis mah nunggu matang dulu atuh," timbalnya sembari tertawa. "Ada siapa, Lis? Kok gak diajak masuk temennya?" Iya, Mak, ini Kanaya yang kemarin diceritakan sama emak." "Oh, ini orangnya. Masya Allah, cantik pisan. Semoga betah nginep di gubuk emak ya, Neng." "Iya, Bi, Naya mau minta izin untuk menginap sampai beberapa hari ke depan ya, Bi." "Ya udah, ajak masuk temannya. Udah waktu surup, gak baik berada di luar rumah, pamali," ucapnya mengingatkan kalau waktu sudah mau maghrib. "Yuk masuk," pinta Lilis. Setelah melangkahkan kaki ke dalam rumah, tak lupa aku berucap salam, "Assalamualaikum," dan disauti oleh keluarga Lilis yang terdiri dari kedua orang tuanya beserta kedua adiknya. "Waalaikumsalam, sini masuk, Neng. Anggap saja rumah orang ya," jawab Bapak Lilis yang membuatku sedikit terperangah sembari gigit bibir. "Ih, Bapak kok ngomongnya gitu sih?" Kesel Lilis tak terima. "Maaf, Bapak kan bercanda, kok dianggap serius? Masuk. Sini, Neng, perkenalkan,
nama Bapak Jainuddin. Panggil saja Amang. Amang Jainuddin. Iya Mang Udin. Sini Nay, ikut aku, pinta Lilis. Dan aku dibawa masuk ke dalam kamar yang paling ujung, bersebelahan dengan lokasi dapur. Maafin bapakku ya, dia mah orangnya emang selin. Iya gak apa-apa Lis, cuman guyon aja kan, alias bercanda. Timbalku supaya tidak berkepanjangan. Ya udah, kalau kamu mau mandi aku anter. Soalnya kamar mandinya berada di belakang rumah, pisah dari ruang utama. Kita ambil air wudhu, mandinya besok pagi aja. Gak baik udah mau menjelang maghrib, timbalku kepadanya. Pada akhirnya kita berdua bergegas menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu, dikarenakan waktu maghrib sangat mepet. Setelahnya kita makan malam dengan menu seadanya. Setelah urusan semua selesai, Lilis mengajakku ke dalam kamar untuk membicarakan sesuatu yang semenjak dari tadi membuatku penasaran. Kanaya, aku yakin di kampung ini ada jurik jarian. Kalau diartikan hantu jadi-jadian yang kurang jajan. Ah, maksudmu apa Lis? Emang ada jurik yang kurang jajan gitu? Kok aku baru tahu? Sembari aku mengerutkan dahi yang emang kurang yakin dengan ucapan Lilis barusan. Abisnya uang warga pada ngilang tanpa tahu siapa yang mengambilnya. Dan lebih parah laginya, cuma disisain uang recehnya saja. Nanggung banget kan tuh jurik, selorohnya kesal. Bukan nanggung, tapi pinter, celetukku. Ah, dasar kamu ay. Yang pinter seharusnya tuh duit diambil semua dong, beserta recehnya. Ini mah malah disisain. Lah kalau diambil kabeh tuh duit, nanti warga jajan apa dong? Timbalku sembari nahan tawa. Aku serius Naya, malah diketawain lagi. Gerutu Lilis dengan wajah cemberut, menahan kesal. Iya, terus apa yang harus aku lakukan? Sampai nyuruh aku kemari. Aku mau bertanya sama kamu Lis, apa kamu mencurigai seseorang di kampung ini? Ucapku serius. Nah itu dia, aku gak tahu soal kayak gituan. Makanya aku pindah kamu kemari Nay. Kamu masih ingat dulu pertama kali aku mengenal dirimu? Berkat si Adit, dialah yang kenalin kamu ke aku. Dulu pas masih bareng sekolah sama dia. Dia tuh banyak cerita tentang kamu Nay. Hampir saban waktu yang diceritain cuman kamu aja. Dia pernah nyeritain soal kamu yang punya kelebihan. Jadi lontongin ya. Lontong kok dibawa-bawa sih Lis? Tolongin, wasem lo Lis. Punya ide gak untuk mengetahui siapa biang kerok dari kejadian ini? Asal kamu tahu Nay, besok bapakku mau jual kambingnya. Nah tuh duit hasil penjualan, kalau disimpan di rumah nanti bisa hilang tanpa pamit. Tolongin ya please, aku gak bakalan tega kalau lihat bapak aku mewek Nay. Soalnya kalau lihat bapak aku mewek, bukannya ikut sedih, malah aku pengen ketawa. Sekilas aku menatap Lilis yang serius sedang menatapku. Kami saling tatap, hening seketika. Setelahnya kami tertawa terbahak-bahak karena ucapan Lilis yang begitu konyol. Anak durhaka, emang sableng kamu Lis. Oke deh, tapi gak janji ya Lis. Insya Allah akan aku bantu semampu yang aku bisa. Udah malam nih, mendingan kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kita pikirkan bersama-sama langkah apa yang harus kita pakai. Tapi Nay, emang kamu punya rencana apa buat besok supaya duit bapakku aman sentosa? Oh iya, kamu kan ada kawan tuh, 3 cowok ganteng. Serentak ucapanku terpotong karena Lilis merasa risih apabila aku memanggil ketiga kawannya itu dengan sebutan cogan alias cowok ganteng. Ih, ganteng dari mananya? Matamu udah rabun kali Nay, sampai gak bisa bedain mana yang ganteng sama yang kucel. Kamu gak boleh bicara gitu Lis. Nanti kamu jatuh cintrong di antara mereka bertiga loh, baru nyaho. Lah, kok malah ngebahas mereka sih Nay? Jawab dulu, rencana tuk besok apa? Suruh teman-temanmu Lis carikan kepiting. Kalau bisa 3 atau 5 biji, ukuran sedang, oke. Tapi masih dengan keadaan hidup ya. Lah, buat apa kepiting Nay? Kalau untuk dimasak 5 biji apa cukup? Bukan untuk dimasak, Lilis Jubaidah, timbalku. Lah terus buat apa dong? Buat dirujak, kesalku. Mata Lilis terbelalak sempurna mendengar ucapanku barusan. Hah, dirujak? Serius kamu Nay? Nanti aku kasih tahu untuk apanya. Aku udah ngantuk nih. Good night, ucapku cepat. Ya elah Nay, jawab dulu atuh. Kan Lilis teh jadi penasaran. Ini segala pakai acara good night. Orang Sunda pakai good night segala.
Makan aja masih pakai ikan asin sama daun singkong lalapan. Ih Naya, beneran kamu teh udah tidur? Masa aku ditinggal sendirian? Oke lah, selamat wangi aja, karena saya mah orang Sunda. Gerutu Lilis kesal karena aku sudah tidak lagi menghiraukan ocehannya. Kalau terus aku ladenin, itu tua pasar nggak bakalan berhenti mengoceh. Sembari nahan tawa, aku pun dengan mudah terlelap. Perjalanan yang menempuh 3 jam dari tempat tinggal aku menuju ke tempat Lilis. Karena saking lelahnya, aku memutuskan untuk bergegas tidur. Suara ocehan Lilis sudah tak terdengar lagi. Kurasa dia juga sudah ngorok. Singkat cerita, di pagi nan cerah terdengar suara yang begitu cempreng. Kalian bertiga cogan yang badung sejagat raya, ada misi untuk kalian, seloroh Lilis dengan suara cemprengnya. Ya ampun, masih untung ada kalimat coganya. Kalau enggak, udah aku kibas nih cewek atu. Aku gusur ke pelaminan baru nyawa gerutu Aldi yang terdengar olehku. Senang bisa mengenal mereka, selain kocak mereka penyabar. Entahlah, atau mungkin udah terbiasa kali, atau tabiat mereka seperti itu. Walau sedang keadaan susah, tapi selalu bahagia. Aku membatin dalam hati, kalian harus cari kepiting yang masih hidup, sehat, dan waras. Ingat, kalian cuma perlu 5 biji saja. Hah? Biji? Yang benar aja. Kenapa harus mengungkit soal biji? Non, kalimat bijinya apa boleh ditawar menjadi ekor gitu? Terserah, mau biji, mau kepala, mau ekor, pokoknya mah harus dapetin itu kepiting dengan selamat. Bagaimana? Bisa nggak? Soalnya ini penting sekali. Lah, emang untuk apaan nih kepiting itu? Tanya mereka yang penasaran. Kanaya yang minta, jawab Lilis tiba-tiba. Oh, Neng Kanaya yang minta ya? Kalau soal cari kepiting mah gampang atuh. Serahkan urusan ini sama kita bertiga, ya enggak? Akan tetapi masa kita baru datang gak dikasih kopi sama ubi rebus dulu? Untuk menambah energi kita, timpal Dedi memelas gak pakai kobusye. Aku yang lagi asik memantau mereka dari jendela kamar. Tak disengaja ada bayangan yang lewat dari arah belakang. Serentak aku menoleh dengan cepat. Sepi. Apa Lilis yang barusan melewati pintu kamar? Tapi mana mungkin secepat itu bayangannya menghilang. Walau pintu cuma tertutup tirai, tapi aku yakin itu bukan Lilis. Aku mendekat ke arah bayangan itu menghilang, yang menuju ke arah dapur. Setibanya di lokasi, aku tidak melihat apa-apa. Yang ada hanya seekor kucing hitam. Tapi walaupun kucing itu lewat, tapi bayangan yang aku lihat itu terlalu besar. Tidak mungkin kalau kucing ini. Aku yang masih berpikir keras, tiba-tiba pundakku terasa berat. Semakin menekan ke bawah, seakan ada sesuatu yang menunggangi pundakku. Teramat berat, sampai keringat bercucuran. Nafas mulai tersengal. Hawa ruangan semakin panas. Sedikit pun aku tidak bisa menoleh ke arah sosok yang sekarang berada di atas pundakku. Tubuhku terasa kaku seakan terkunci oleh energi jahat. Terdengar gumaman yang tak begitu jelas yang berucap sebuah kalimat. Manesa, rek naon di ima aing? Dengan bahasa Sunda. Hanya itu yang terdengar. Setelahnya aku ambruk ke lantai. Setelah kejadian itu, aku menarik nafas sebanyak-banyaknya. Aku pun mendongakkan kepala untuk melihat situasi sekelilingku. Karena semenjak aku mengikuti bayangan tersebut, aku tidak merasakan ada orang di dalam rumah. Hening, seperti tidak berpenghuni. Pada kemana mereka? Dan begitu aja aku menghadap ke arah depan, mataku terbelalak kaget karena aku saling bertatapan muka dengan sosok yang wajahnya sudah hancur dengan aroma busuk. Rasa mual menjalar sampai ke perut. Sekuat mungkin untuk bertahan karena aroma busuk yang dibawa oleh sosok tersebut. Aku memperhatikan makhluk yang tatapannya susah diartikan karena bola mata sosok itu cuma satu, dengan mulut yang robek sampai ke telinga, dengan cairan kental berwarna hitam yang sudah menghiasi mulut sampai ke bagian dada, dan sosok itu menyeringai tanpa berucap kata. Makhluk itu berlalu pergi dan mulai terasa guncangan pada tubuhku. Aku mengecapkan mata dan mulai terbangun sembari mengitari sekeliling kamar, melihat situasi yang barusan telah terjadi. Ternyata aku masih di tempat yang sama, terduduk di dekat jendela kamar, dan di hadapanku sudah berada Lilis yang sedang menatapku penuh keheranan. Naya, kamu kenapa kok malah tidur di situ? Aku khawatir Naya setelah mendengar suaramu yang seakan bengek.
Jadi aku susul kamu untuk melihat keadaanmu. Apa kamu baik-baik saja, Nay? Kamu bermimpi buruk ya? Tanyanya kepadaku, yang terlontar dari mulut Lilis yang begitu panjang kali lebar, membuatku berpikir keras. Mimpi? Apa tadi aku bermimpi? Tapi kalaupun itu mimpi teramat nyata, siapa sosok itu? Aku membatin. Aku yang masih terduduk bengong cuman bisa menatap Lilis, tidak tahu harus berkata apa. Naya, nih air, minum dulu. Kurasa kamu masih kelelahan. Apa kamu tidak mau jalan-jalan, lihat situasi kampungku ini? Oh ya boleh, sekalian mau menghirup udara segar, Lis, sambil melihat kampung kelahiran kamu. Nah gitu atuh, Lilis teh jadi seneng kalau Kanaya mau jalan-jalan di kampung Lilis. Oh iya Lis, teman kamu pada belum pulang. Kok belum kelihatan ya? Maksud Kanaya teh teman Lilis yang cogan itu bukan? Aku hanya bisa tersenyum simpul di saat Lilis mengungkit perkataanku tadi malam. Mereka mah gak usah dipikirin atuh. Bentar lagi juga bakal balik nyariin kita berdua. Kamu indah ya Lis, masih sejuk dan kelihatan asri, hampir sama seperti kelahiran kampung bapakku. Oh ya, kampung Lilis mah indah di siang hari aja, Nay. Kalau udah malam, beda lagi ceritanya. Maksud kamu apa, Lis? Tanyaku untuk memperjelas perkataannya yang membuat aku penasaran. Sering terdengar suara rintihan di dalam hutan, apalagi suara itu terdengar jelas, dan suara-suara yang aneh lainnya. Malah mas sekarang teh ditambah uang warga yang hilang. Sekilas aku menatap ke arah Lilis berada, dan kembali kuarahkan tatapanku ke arah hutan itu, yang terlihat jelas di hadapanku sekarang. Terlihat indah sejauh mata memandang, tapi lain hal kalau sudah berada di dalamnya. Sementara itu di lain tempat, 3 sekawan sedang sibuk mencari pesanannya Lilis, yang diharuskan mencari kepiting yang masih hidup dan waras. Mereka asyik menelusuri persawahan yang masih tergenang air. Beberapa jam berlalu, pada akhirnya mereka pun mendapatkan 4 ekor kepiting saja, dengan ukuran lumayan gemoy. Mereka bertiga berencana untuk kembali pulang karena perut sudah keroncongan. Mereka menelusuri jalan setapak karena jalan yang mereka pakai terlalu kecil. Mereka diharuskan berjalan berjejer atau memanjang, dengan Dedi di arah depan, Pasha di tengah dan Aldi paling belakang. Dikarenakan Aldi terlalu tergesa-gesa sampai terjadi insiden yang tak diinginkan. "Dedi!" teriak Al dari arah belakang. "Kok perasaanku gak enak ya?" ucapnya. "Kenapa kamu, Al? Emang perasaan apa yang kamu rasakan di siang bolong kayak gini?" tanya Pasha. Dedi dan Pasha baru tersadar kalau Al tertinggal sangat jauh di belakang. "Aku gak sanggup lagi. Lebih baik kalian berdua kesini deh," pinta Al kepada kedua kawannya itu. Dedi beserta Pasha saling bertatap mata, memberikan isyarat untuk segera mendekat ke tempat Aldi berada, yang terlihat dalam pandangan mereka berdua. Aldi berdiri mematung tanpa bergerak sedikit pun, sembari membelalakan kedua matanya. Kenapa sih Aldi?" bisik Pasha. "Aku curiga dia bikin ulah, atau jangan-jangan dia ngeprank kita lagi." "Udah samperin aja, gak lihat apa hidung dia kembang kempis kayak gitu. Udah kayak ikan kekurangan oksigen. Aku penasaran, samperin yuk," ucap Dedi. Setibanya di hadapan Aldi yang masih berdiri tegap dengan raut wajah yang sangat jelas, terpancar rasa panik yang teramat sangat. Dan kedua kawannya pun bertanya dengan apa yang telah terjadi kepada dirinya. "Loh, kenapa Al?" Dan tatapannya memberikan kode mata kalau mereka berdua harus mengikuti tatapan Al yang mengarah ke bawah kakinya. Setelah kaki Al diangkat, seketika mereka berdua lari kocar-kacir sembari menahan nafas. "Najis kamu Al, dikira apaan?" gerutu mereka kesal terhadap Al. "Lah kok malah pada kabur? Aku suruh kesini buat tolongin aku. Buru atuh." "Nggak setia kawan kalian berdua. Buruan tolongin. Rasakan tuh meteor, itu rezeki kamu hari ini. Suruh siapa kamu jalannya menyamping? Udah tahu banyak granat yang bertengger di samping jalan," ledek Pasha sambil tertawa. "Aku gak butuh khotbah. Burukan gak dia?" gerutu Aldi kesal, sembari melambaikan kedua tangannya. Dengan terpaksa mereka berdua mau tidak mau harus membantu Al yang hampir mewek itu. Dengan jalan yang berjinjit, walaupun hidung mereka kembang kempis, akan tetapi Aldi berusaha menyeimbangkan cara jalan kedua kawan yang membantu dirinya
untuk menggapai perairan yang berada tidak jauh di depan mereka. Setibanya di tempat tujuan, Aldi disuruh bersih-bersih karena bau busuk yang terdapat pada telapak kakinya dikarenakan Aldi tidak memakai sandal. Setibanya di halaman rumah Lilis, mereka bertiga terduduk di bangku yang berada di dekat pohon mangga. Dengan nafas tersengal, ditambah bunyi perut yang pals, membuat mereka semakin merana. Sekaligus mereka merasakan lelah yang mendera badan. Tiba-tiba terdengar suara yang mereka hafal, suara cemberengnya Lilis yang semakin mendekat ke tempat mereka berada. Dan benar saja, tidak lama dari itu, Lilis pun menghampiri Cogan yang berada tidak jauh darinya. "Wah, kalian udah balik. Mana kepitingnya? Dapat gak?" tanyanya tidak sabar. Tiga pemuda itu hanya terdiam lesu, tidak menjawab pertanyaan dari Lilis. "Lis, bagaimana?" tanyaku. Dan Lilis hanya mengangkat bau arti tidak tahu. Dari jarak yang tidak jauh terdengar suara yang dipukul ke dalam mangkuk. Itu tukang pangsit atau bakso pangsit. Ketiga kawan Lilis memberikan kantong plastik yang berisikan kepiting, tapi dengan syarat traktir makan bakso pangsit baru deal. Dan Lilis menatap ke arahku untuk meminta persetujuan. Aku hanya bisa mengangkat bahu, dan terlihat Lilis hanya menundukkan kepala sembari menarik nafas panjang dan dikeluarkannya dengan kasar. Tidak bisa berkata lagi, pada akhirnya Lilis mengeluarkan uang 50.000 untuk traktir mereka bertiga, dan mereka pun menerimanya dengan ikhlas. Tidak lama kemudian, Lilis menghampiriku yang berada di dalam kamar, seakan dia penasaran dengan apa yang akan aku lakukan. Dia pun mulai bertanya, "Nay, buat apa sih kepiting itu?" "Buat mainan," jawabku singkat. "Kamu gak lagi bercanda kan, Nay? Mainan kok kepiting?" "Bukan buat aku, dodol," dumalku. "Lah terus kalau bukan untukmu, lalu untuk siapa?" tanyanya kembali. "Nanti kamu bakal tahu. Buat siapa kepiting ini? Kamu punya kaca besar nggak?" "Lah untuk apa kaca, Nay?" "Untuk melukis wajahmu itu," selorohku sembari nahan tawa, karena semenjak dia menghampiriku tadi, dia tidak berhenti bertanya. "Gak usah dilukis kan, Naya, karena sudah terpancar aura kecantikan aku, Nay. Karena kaca itu memantulkan diriku yang apa?" Dengan cepat aku memotong ucapannya, karena kupingku terasa panas. "Yang sangat cantik dan rupawan ya, Lis," timbalku cepat. "Nah itu tahu." Sungguh di saat aku berucap seperti itu, aku cuma bisa nahan tawa. Tapi tak apalah, biar dia berhenti berkhotbah. "Kamu emang manis kok, semanis madu yang udah berumur ratusan tahun," jengkelku. Dan pada akhirnya malam pun tiba sekitar pukul 10 malam. Kebetulan orang rumah sudah pada tertidur. Aku yang masih terjaga bersama Lilis mulai menyusun rencana, seperti yang sudah kujelaskan kepada Lilis tadi sore. Dan dia mau menuruti permintaanku untuk menyimpan kepiting di dalam wadah atau baskom yang ukurannya cukup besar. Dan di depan baskom tersebut sudah ada kaca yang bersandar di dinding ruang tamu. Dan kaca itu cukup besar, ditambah taburan tepung beras di sekitaran baskom itu berada. Dan kita berdua sedang menunggu dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Semoga saja malam ini cukup untuk membongkar siapa yang suka mencuri di rumah warga. Dikarenakan aku harus kembali hari Senin sore, aku pun berharap cemas. "Nay, kamu belum tertidur kan?" Belum, Lis. Ada apa?" "Apa rencanamu akan berhasil mengungkap siapa sosok yang telah merugikan warga di kampung ini?" "Kita lihat aja nanti, Lis. Kalau kamu udah ngantuk, kamu tidur aja, biar aku yang berjaga," timbalku. "Kira-kira duit bapakku aman gak ya? Soalnya dia udah jual kambing kesayangannya 3 ekor tadi siang." "Berdoa aja, Lis. Yakinlah kepada Allah. Pasti ada jalan untuk mengungkap siapa yang telah berbuat dan merugikan warga." Dan terdengar dengkuran halus darinya. "Wah, edan. Berarti gua ngoceh sendirian dong. Duh, kejam banget sih Lilis." Tidak lama dari itu terdengar suara dari ruang tengah. Aku berusaha mengendap dan melihat di balik tirai. Suara apa yang berada di ruang tengah pada malam kayak gini? Aku rasa orang rumah udah pada tidur. Aku menyibak sedikit tirai dan menajamkan pandanganku ke arah di mana aku melihat sosok itu berada, yang sedang berjongkok memainkan sesuatu yang berada di hadapannya itu. Aku yang masih fokus menatap sosok itu karena penampilannya masih samar-samar, dikarenakan lampu ruang tengah sudah dimatikan.
Cuman hanya yang berada di luar rumah saja, yang cahayanya memantul ke dalam rumah. Sosok itu ukurannya membuat aku berpikir keras. Sosok apa itu? Dengan telinga yang lancip, tubuhnya kerdil, dengan kepala pelontos. Sosok itu bertubuh agak tambun, tapi aku belum melihat penampilan wajahnya. Apa mungkin sosok itu yang mengambil uang warga? Aku terus memperhatikannya. Sepertinya dia tidak menyadari keberadaanku yang berada di balik tirai. Aku rasa sosok itu lupa dengan tugasnya, saking asyik bermain dengan kepiting itu. Dan melihat pantulan wajah di balik kaca, serasa dia bermain bersama kawan, atau entahlah. Aku melihat sosok itu sampai lupa waktu. Sampai tidak terasa waktu menjelang pagi sekitar pukul 3 dini hari. Dan semalaman aku tidak tidur. Aku masih memperhatikan sosok itu sampai sesuatu ketika aku mendengar ada seseorang yang memanggil sosok tersebut dengan membunyikan siulan. Dan aku beranjak dari tempat yang dimana aku mengintai sosok tuyul tersebut. Bergegas aku menghampiri ke arah jendela kamar dan melihat siapa orang yang berada di halaman depan rumah. Dan benar saja, pemilik dari sosok tuyul tersebut. Tuanya menyusul kemari dan serasa tidak asing dengan sosok kakek itu. Aku pernah melihatnya, tapi di mana ya? Sejenak aku berpikir dan beberapa saat kemudian aku lupa sembari menggaruk kepala yang emang gatal. Maklum dari kemarin belum mandi, dikarenakan airnya begitu dingin, sedingin es. Setelah melihat kepergian kedua sosok tersebut, aku terduduk lemas di bawah jendela kamar, terdiam sepi dikarenakan orang rumah masih tertidur dan waktu subuh pun sebentar lagi berkumandang. Serentak bulu kuduku meremang, suhu semakin dingin, hawa semakin mencekam. Aku merasakan hal yang janggal di sekitaranku. Lampu kamar masih dengan keadaan mati, hanya tersorot lampu yang berada di depan teras itu pun dengan cahaya remang-remang. Tapi aku masih bisa melihat situasi yang berada di dalam kamar. Aku tidak menyadari dengan kehadiran sesosok yang bertengger di pojokan kamar yang sedang menatapku. Sosok itu adalah wanita yang aku temui di dapur tempo hari. Tapi untuk saat ini, penampilannya makin hancur. Ditambah wajah yang berlumuran darah. Di saat aku memperhatikannya, mata sosok itu berbalik menatapku dan tatapannya begitu tajam. Rambutnya terjuntai ke bawah dengan aroma berbau busuk. Ditambah kukunya yang tajam, mulutnya tak berhenti mengeluarkan cairan kental yang berwarna hitam. Sosok wanita itu menempel di dinding, tepatnya di samping lemari yang berada paling pojok. Kami saling tatap. Sosok itu bergumam, "Maneh ulah sok ikut campur." Suara yang sangat serak juga berat, membuat siapa saja yang mendengarkannya pasti ditikam rasa merinding. Serentak sosok itu melompat ke arahku yang masih terduduk menatap dirinya. Di saat hampir mendekatiku, suara azan subuh berkumandang, menandakan waktu sudah menjelang pagi. Seketika sosok itu lenyap. Aku mengitari setiap sudut di ruangan ini. Kurasa ini yang dinamakan jurik kaberangan alias demit kesiangan. Terdengar suara yang berasal dari ruang tamu. Kurasa keluarga Lilis sudah pada bangun untuk menunaikan sholat subuh. Tapi yang aku dengar mereka seakan membicarakan sesuatu. Aku yang penasaran menghampiri mereka yang sudah berkumpul di ruang tamu. Setibanya mereka sedang menatap ke suatu benda. Yang aku tahu benda itu adalah baskom yang berisikan kepiting yang aku taruh tadi malam bersama Lilis. Dan yang membuatku tercengang, ada tumpukan uang di samping baskom tersebut beserta jejak kaki yang ukurannya tidak wajar, ditambah kepiting yang cuman tersisa 1 ekor aja. Aku cuman bisa membatin, apa kepitingnya dibawa pergi sampai uang yang sudah diambilnya ketinggalan? "Pak, ini uang siapa? Kenapa bisa ada di sini, Pak? Dan ini jejak kaki siapa? Dan barang ini siapa yang menaruhnya di sini?" "Bapak juga nggak tahu, Mak. Kan kita baru bangun." "Astagfirullah, uang Bapak, Mak. Bapak baru ingat kemarin Bapak habis jual kambing. Bentar, Bapak mau cek dulu uangnya." Bergegas Bapak Udin kembali masuk ke dalam kamar untuk mengecek uang hasil penjualan kemarin. Setelahnya, "Duh gawat, Mak. Itu uang Bapak, Mak. Uang Bapak yang ada di laci kamar hilang." "Astagfirullah, Bapak. Masih untung ini uang gak kabur. Coba Bapak hitung dulu, apa benar ini uang kita?" Aku
aku yang masih memperhatikan mereka di depan pintu kamar. Aku cuma bisa tersenyum melihat mereka yang sedang menghitung uang. Alhamdulillah uang mereka aman, batinku. Ternyata usahaku tidak sia-sia, walau sampai nggak tidur semalaman, hanya untuk menonton tuyul sedang bermain kepiting. Setidaknya uang mereka aman, dan tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari arah belakang. Dia Lilis, baru terbangun karena mendengar suara keluarganya di ruang tamu. "Nay, kamu udah bangun? Ada apa sih kok rame banget?" tanyanya kepadaku. Dan Lilis menghampiri ke ruang tamu, di mana keluarganya berada, dan melihat kekacauan di depan matanya. Lalu dia menatap ke arahku dengan keheranan, dan yang pastinya 1000 pertanyaan yang akan dilontarkannya kepadaku nanti. Aku hanya bisa mengangkat bahu dan terdengar, "Iya mak, ini teh uang bapak, pas jumlahnya. Terus kenapa bisa ada di sini pak? Atau bapak juga nggak tahu mak, kok bisa ada di sini?" Ini udah waktu subuh, lebih baik kita sholat dulu, pinta Lilis kepada keluarganya. "Lis, kamu sudah bangun? Kamu tahu siapa yang..." Sebelum bapak Lilis melanjutkan perkataannya, Lilis memotong ucapan dari bapaknya itu supaya nanti dibahas kembali. Dan pada akhirnya bapak Lilis bergegas untuk ke musola beserta kedua adiknya. Singkat waktu, setelah kami berdua menyelesaikan pekerjaan rumah, lenganku ditarik paksa menuju ke arah belakang rumah. Setelah Lilis membuka pintu dapur, mataku terbelalak melihat pemandangan yang indah dan sejuk. Terdapat kolam ikan dan persawahan yang luas. Sejauh mata memandang, terdapat hutan yang masih asri. Pemandangan di hadapanku sekarang masih tertutup kabut tipis, membuat hawa sejuk yang kurasakan pada pagi ini membuatku menggigil. "Bagaimana? Kamu suka tidak? Indah kan Nay pemandangannya? Oh ya, ada beberapa pertanyaan yang mengganjal dalam pikiranku. Tolong jawab jujur kan Naya. Kamu tahu kan kejadian tadi malam? Dan kenapa uang bapak berada di samping baskom yang berisikan kepiting? Lalu kepiting itu pada kemana? Ditambah, jejak apa yang berada di atas taburan tepung beras itu Nay? Kamu harus jawab." "Mana dulu yang harus aku jawab non? Nanya kok kayak mau balapan karung," jawabku sembari merengut. "Ayah, apa semalam kamu tidak tidur?" tanyanya kembali. "Iya, semalam aku gak tidur." Inti dari semua pertanyaanmu itu, ada sosok tuyul, bukan jurik yang kurang jajan, seperti yang kau katakan tempo hari. Sosok itu yang berulah di desa ini. "Maksud kamu yang mengambil uang warga selama ini sosok tuyul itu? Terus yang nyuruh sosok tuyul mencuri uang warga siapa? Gak mungkin kan tuyul itu nyuri tanpa sebab dan tanpa disuruh. Apa kamu melihat seseorang yang mencurigakan di kampung ini, Nay?" "Enggak begitu yakin. Cuman satu orang aja, Lis. Tapi rumahnya terpisah dari warga. Aku sengaja membuat jebakan ini semua supaya bisa mengetahui siapa pemilik dari tuyul itu. Tadi malam, sosok itu saking keasyikan main sama kepiting, sampai dia lupa dengan uang curiannya. Dan tak terasa waktu sudah menjelang pagi. Terus, aku mendengar suara siulan dari arah luar rumah. Setelah aku lihat, ternyata orang itu..." "Siapa Nay? Apa kamu mengenalnya?" Kamu ingat gak Lis, pas aku pertama kali datang ke kampung ini, aku sempat ngobrol dengan seorang kakek. Dan kata kamu kakek itu seorang pinter, dukun gitu di kampung ini kan, yang rumahnya di tengah hutan katamu." "Iya, aku ingat." "Kamu yakin Naya kalau kakek itu tuan dari tuyul tersebut yang selama ini merasakan warga di kampung ini?" Walau kondisi masih gelap, aku yakin kalau orang itu adalah sosok kakek yang dulu pernah menegurku. Dan kakek itu menginginkan aku pergi dari kampung ini. Dan orang itu sempat mengancam juga. Apa karena ini dia menginginkanku bergegas pergi? Batinku. "Apa? Yang bener Nay, dia menginginkan kamu pergi? Lah kenapa sampai segitunya ya? Padahal kan kalian gak saling kenal." Aku curiga apa ini ada hubungannya Nay dengan musibah yang menimpa warga kampung Wanaraja. Kurasa dia mengetahui kalau kamu punya kemampuan Nay yang bakal mengancam niat buruknya. Terus langkah apa yang akan kita ambil? Untuk saat ini gak ada. Biar aku saja yang bertindak. Rumah dukun itu di tengah hutan kan Lis? Jangan Nay, itu berbahaya. Apalagi memasuki hutan yang lebat dan banyak binatang yang berbisa. Nanti kamu kenapa-napa Nay. Gak bakal aku izinin kamu pergi Nay. Kalau tidak aku hentikan, apa kamu mau uang semua warga diambil lagi Lis?
aku melihat Lilis yang begitu gusar memikirkan cara untuk keselamatanku. Tapi di sisi lain, dia memikirkan nasib para warga di kampung ini. Baik kalau begitu, tapi aku ikut, karena aku yang tahu jalan rumah dukun itu. Kamu gak boleh nolak, Nay. Terus kapan kita akan ke sana? Aku terdiam, merenungkan sesuatu, karena aku tahu hutan itu sangatlah berbahaya. Bukan hanya binatang melata saja, melainkan banyak sosok yang menghuni hutan itu. Apa Lilis akan bisa menghadapi semua itu? Tapi melihat wajahnya yang memelas jadi gak tega. Ya udahlah, ini udah jadi kemauan dia. Naya, kok malah bengong? Kumaha atuh? Jadi jangan bilang kamu gak bakal bawa Lilis ikut bersamamu. Iya Bawel, kamu boleh ikut kok. Emang kamu gak takut? Soalnya di sana kan banyak demit maksudmu, Nay. Jawab Lilis dengan cepat. Aku udah tahu kok, tapi kan ada kamu. Hehehe. Tawanya begitu renyah terdengar. Dan pada akhirnya, aku tidak bisa melarang dia untuk pergi, mengikutiku ke dalam hutan. Di sore itu, aku dan Lilis memutuskan untuk masuk menelusuri lebatnya hutan, untuk mencari keberadaan rumah dari dukun itu. Emang sih ini nekat, atau bisa jadi bunuh diri, masuk ke kandang singa, atau kandang demit. Aku yakin tidak sedikit penghuni hutan yang menempati hutan ini dari berbagai golongan dan tentunya berbeda alam juga. Setibanya di pinggir hutan, setelah kita melewati persawahan terlebih dahulu, langkahku dihentikan oleh Lilis dan aku menatap dirinya. Kurasa dia akan mengurungkan niatnya untuk ikut, pikirku. Tapi aku salah. Setelah melihat seseorang yang berada di belakang Lilis, mereka bertiga, Cogan kesasar, yang ikut menyusul kita di sini. Aku terperangah melihat kehadiran mereka. Bukan hanya beban hidup yang kurasakan, tapi mereka akan membebani perjalananku nantinya. Emang menyedihkan, gumamku. Kalian kenapa berada di sini? Tanyaku kepada mereka. Tanyaku hanya untuk memastikan saja, siapa tahu mereka cuma sekedar jalan-jalan aja. Tenang Kanaya, menatapnya jangan seperti itu. Kita bertiga akan melindungi kalian berdua. Bener gak kawan? Iya benar, kita akan melindungi bidadari hutan. Hahaha, ucap mereka sembari tertawa ringan. Maaf Nay, aku yang meminta mereka untuk menemani kita, biar tambah rame, jadi rasa takut berkurang. Timpa Lilis tanpa beban. Oke teman-temanku yang gantengnya selangit, kalian harus buktikan kejantanan kalian. Aku tahu pasti kalian sanggup, teriak Lilis kepada mereka bertiga. Aku hanya bisa menyimak kekonyolan mereka bertiga. Dan hal yang tidak terduga hampir terjadi di depan mataku. Melihat mereka hampir membuka sleting celana untuk memamerkan itu kejantanan katanya. Serentak aku teriak, tunggu, kalian mau ngapain? Aku dan Lilis hanya saling tatap arti tidak mengerti dengan apa yang akan mereka lakukan. Lah, katanya suruh perlihatkan kejantanan kita. Ini kita mau memperlihatkan kejantanan kita, kok malah dihentikan? Seloroh mereka sambil nahan tawa. Dan aku melihat Lilis yang menarik nafas gusar. Melihat kekonyolan ketiga kawannya itu, aku hanya bisa tersenyum. Dan Lilis berbisik di telingaku, Nay, apa mereka perlu kukirim kembali ya ke rumah sakit jiwa? Stres aku naik dibuatnya, dumelnya sembari mendelik ke arah teman-temannya berada. Mereka gak salah, tapi kamu yang salah, ucapku. Lah kok aku yang salah sih Nay? Ucapnya tidak terima. Kenapa kamu minta tunjukin kejantanannya, dodol? Kan kamu tahu kejantanan Cogan ada di situ. Jawabku kesal. Iya ding, aku baru sadar ya. Jawabnya sembari cengengesan. Cogan yang meresahkan, maksud gua bukan itu, tapi keberanian kalian, keperkasaan kalian maksudnya. Lilis meralat ucapannya kembali. Aku tercengang mendengar ucapannya kembali, sembari menepuk jidat dengan cukup keras. Aku menarik lengannya dengan serentak. Loh, apa-apaan sih Lis? Apalagi, aku kan harus kasih semangat kepada temanku Naya, biar mereka berjuang untuk kita. Lagian kita berlima punya misi berburu tuyul kan? Kamu gak sadar Lis dengan semua ucapanmu itu? Ucapannya mana lagi Nay? Perasaan gak ada yang salah dengan permintaanku kepada mereka kok, elaknya. Saking gusarnya, aku meminta supaya Lilis melihat ke arah kawannya itu. Dan dia baru tersadar kalau ucapannya membuat bencana untuk mata kami berdua. Astagfirullah, kok malah jadi begini Nay? Aku hanya bisa menutup mata dengan lenganku. Bocah,
Kalian lagi pada ngapain? Kenapa buka baju segala? Maafkan aku, Nay, aku jadi malu dengan kelakuan temanku. Aku rasa lebih baik aku gak meminta sesuatu sama teman konyolku lagi, sesalnya. Iya, sorry. Kita cuma lagi ngerjain loh, Lis. Sebenarnya kita bertiga ingin nurutin permintaan kamu tadi, tapi kayaknya gak sanggup. Ini buktinya kita bertiga masih pakai celana boxer, jadi kamu jangan khawatir. Tanpa dosa mereka berujar sembari tertawa terbahak. Sekilas aku melihat boxer yang bergambarkan Hello Kitty dan SpongeBob, dan yang satunya berwarna pelangi alias warna-warni. Aku tahu mereka gak serius, cuman ngasih pelajaran kepada Lilis yang suka ceplas-ceplos dalam berkata. Serentak tawa mereka terhenti setelah terdengar suara auman di dalam hutan yang begitu menggema. Mereka berempat hanya mematung di tempatnya masing-masing. Yang terlihat hanya tatapan dari mereka yang memberikan isyarat, dan hal yang aku pikirkan pun terjadi. Mereka lari tunggang langgang, melewati jalan setapak yang begitu kecil. Kalau di Sunda namanya galengan sawah. Kalau di tempat kalian, aku nggak tahu apa namanya. Komen ya. Yang pastinya tidak bisa untuk dipakai balapan. Kalaupun bisa, yang ada mereka bakalan nyungsep ke pinggir sawah. Dan mereka berusaha untuk segera sampai ke pemukiman warga. Aku yang masih memperhatikan mereka tidak sadar dengan kehadiran sosok maung yang tepat berada di belakangku. Aku berbalik memperhatikan sosok itu yang menatapku dengan tatapan yang sangat menusuk sampai ke jantung. Sosok itu mengaum dengan keras sehingga membuatku tidak bergeming. Tubuhku kaku, mataku terbelalak. Aku hanya bisa menggerutu dalam hati. Aku menyesal kenapa aku gak ikut lari tadi. Terdengar suara siulan dari arah barat yang semakin mendekat ke tempatku berada. Walau keinginanku sangat besar, ingin sekali aku mengetahui suara siulan siapakah itu. Namun tatapanku tidak sedikit pun berpaling dari sosok yang berada di hadapanku ini. Sedikit saja lengah, entah apa yang akan terjadi padaku. Tapi aku merasa ada yang tidak biasa dengan sosok tersebut. Aku melihat kucing ini hanya terduduk manis tanpa melakukan hal yang mengancam. Aku mencoba dengan perlahan menghampiri sosok yang masih terduduk tegap. Aku tahu dia bukan sosok sembarangan. Ada energi yang tak biasa dalam dirinya. Semakin jarakku dekat, semakin terasa energi yang terpancar dalam dirinya. Terdengar suara yang mengagetkanku, sehingga aku refleks mundur menjauhi sosok maung yang masih dengan gagah menatapku tanpa memalingkan tatapannya dariku. Bocah, lagi ngapain kamu? Serius amat menatapnya, ucap seorang pemuda yang tidak aku kenali. Penampilannya biasa aja, tidak ada yang aneh darinya. Akan tetapi, pria yang berada di hadapanku ini seakan sudah mengenal dengan sosok yang berada di arah sampingnya. Dia menghampiri dan mengelus kepala dari sosok maung itu, seakan sudah terbiasa dia melakukan hal tersebut. Lalu, terdengar suara geraman yang cukup memekakan telinga. Suaranya berasal dari dalam hutan. Kami saling tatap. Beberapa detik kemudian, tanpa aba-aba, kami berdua berlalu pergi, mengikuti suara yang semakin terdengar dan semakin menggema. Aku berbalik, melihat ke arah belakang. Maung hidung mengikuti kami dari arah belakang. Apa maung hitam itu piaraan pria yang berada di hadapanku ini? Aku berlari tanpa melihat kondisi jalan yang berada di arah depanku, sehingga aku tersentak, tertarik ke arah belakang. Aku terpaku setelah aku mengetahui kalau tas ranselku dicengkram kuat oleh taring yang cukup tajam. Aku berusaha tenang dan tidak bergerak, entah apa yang kucing ini lakukan terhadapku. Akan tetapi, terdengar suara yang berasal dari arah sampingku, suara yang begitu berat dan serak. Jangan lengah, anak manusia, kalau kau tidak mau mati di hutan ini. Apa? Apa aku gak salah dengar siapa yang berbicara? Dan suara itu berucap kembali. Lihat di hadapanmu, ada sebuah lubang yang tertutup semak belukar. Sedikit lagi kakimu melangkah, kau akan terperosok ke dalamnya. Aku baru tersadar kalau sosok mau yang sedang berbicara kepadaku. Aku mulai menghampiri jebakan yang dimaksud dan menyibakkan semak yang menutupi lubang tersebut. Dan mataku terbelalak setelah melihat ke dalam lubang banyak kayu runcing yang tertancap dengan ukuran sedang. Aku tak dapat membayangkan kalau aku terperosok ke dalamnya akan seperti apa. Kayaknya akan jadi sate. Amit-amit jabang babu. Hei, apa udah beres istirahatnya? Kita punya misi. Biarin saja cewek itu. Aku mengerutkan dahi tanda tidak mengerti dengan perkataannya barusan. Apa dia berbicara kepada... Dan wajahku berbalik menatap ke arah sosok maung berada yang masih berada di sampingku.
Dasar bocah ingusan tidak tahu sopan santun. Gerutunya kesal. Bangunlah, lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini sebelum ada yang menyadari keberadaan kita. Ucapnya meminta supaya aku lekas bangkit dari rasa kagetku. Terima kasih, ucapku kepada sosok maung yang telah menyelamatkanku. Untuk apa? Timbalnya. Apa harus aku jawab untuk apa? Sebenarnya ada siapa? Lama aku menunggu jawaban darinya. 1 menit, 2 menit dan Ki Jagaraksa. Keturunanku memanggilnya seperti itu. Sekian detik beliau terdiam. Setelahnya melanjutkan ucapan yang sempat terhenti. Eyangmu mengenalku, beserta Raden yang selalu bersamamu itu. Mereka adalah sahabatku. Dulu kami masih suka berkelana, mencari wangsit atau semacam ilmu kanuragan. Sampai di suatu ketika, aku dapat perintah langsung untuk menjadi prajurit di masa Pajajaran dulu, dan kami pun terpisah. Apa Ki mengenal Ki Guntur dan Panglima Silodaya? Kebetulan Aki Guntur sama sepertimu, sesosok maung hideng. Iya, Guntur Simarunda dan putranya Bayu Aji. Bayu Aji, kami masih satu kelompok. Bayu Aji, siapa dia Ki? Tanyaku penasaran. Di suatu hari nanti kamu akan dipertemukan dengannya dan ditakdirkan bersama. Dia yang akan menemanimu. Maksud Aki apa? Tanyaku kembali. Ki, tak perlu kau menceritakan siapa dirimu kepadanya. Apa dia bisa dipercaya, Ki? Aku yang tak suka dengan perkataannya itu, cuman bisa mendelik tajam. Apa dia keturunanmu, Ki? Gak punya sopan santun? Memalukan, penampilan cowok, tapi rasa cewek. Maksudmu apa rasa cewek? Timbalnya gak terima. Jaga tuh mulut, jawabku sengit. Tiba-tiba di pertengahan perdebatan kami, terdengar suara jeritan seorang wanita. Kami saling tatap dan terdiam, dan jeritan itu terdengar lagi. Dan terdengar semakin menyayat, seolah sedang menahan rasa sakit. Ki, apa Ki tahu suara itu berasal dari mana? Tanyaku penasaran. Tidak jauh dari sini. Dari jalur utara jeritan itu berasal. Apa Ki yakin? Aku hanya bisa melihat Aki, cuman menghela nafas gusar, sembari menutup kedua matanya yang ukurannya cukup membuatku ngeri. Kalau kamu gak percaya, sana cari tahu sendiri, ketus pemuda itu. Apa kalian tidak bisa akur? Seharusnya kalian sadar misi kalian tidak beda jauh. Emang misi kalian apa? Tanyaku. Mau tahu? Apa mau tahu banget? Decakku kesal. Rangga, jaga ucapanmu. Timbal Ki Jagaraksa yang mengingatkan pemuda di sampingnya. Oh, Rangga namanya. Bagus, tapi gak sebagus hatinya. Aku hanya bisa membatin. Dan jeritan itu mulai terdengar kembali. Ki, apa gak lebih baik bersambung? Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Dan tentunya terima kasih buat penulisnya, Kak Aisyah Kanaya Asyar. Semoga beliau selalu sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.